Hola kaum chill-chill, aku Lucy, and let's chill together until we get chill. So, ini bukan film, bukan drama, atau bukan trailer, tapi ada seorang aktor top atau aktor yang terkenal, dia itu terlibat dalam suatu kasus pembunuhan yang mengguncangkan satu negara. So, gak usah kebanyakan intro, let's rebahan, chill, and hear me out. Kasus ini mulai meledak di pertengahan tahun 2024 ketika ditemukan jenazah seorang pria bernama Renu Kaswami berusia 33 tahun dalam keadaan yang sangat mengenaskan, penuh dengan luka bekas penyiksaan. Renukas ditemukan di saluran pembuangan di Sumanahali, Bengaluru, India pada tanggal 9 Juni tahun 2024. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi selama 2 hari, polisi menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan adanya sebuah mobil SUV Mahindra Scorpio yang diduga digunakan oleh pelaku untuk membuang jasad Renukas. Mobil tersebut diyakini milik seorang bernama Aide, dan Aide itu diketahui adalah seorang teman dari aktor bernama Darsan Tugudepa. Gak cuman itu, di CCTV juga memperlihatkan adanya jeep berwarna merah milik aktor bernama Darsan Tugudepa. Tapi disclaimer dulu ya guys, kasus ini tuh masih dalam proses hukum, tapi semua yang aku sampaikan di sini itu berdasarkan laporan polisi, media, dan juga dokumen dakwaan. Tapi sampai saat ini masih belum ada pernyataan resmi siapa pelaku atau siapa tersangkanya gitu. So, kita mulai masuk ke kronologisnya. Renu Kaswami merupakan seorang pria berusia 33 tahun yang berasal dari Citradurga, Karnataka. Jadi sejak awal tahun 2023 sampai pertengahan tahun 2024, Renukas ini diduga mengirim pesan-pesan yang tidak pantas gitu, yang pesan-pesan cabul dan juga melecehkan ke seorang aktris bernama Pavitra Gowda. Nah, Pavitra yang merasa terganggu dan merasa risih terhadap hal tersebut mengadukan tindakan Renukas kepada Darsan. Nah, jadi dirumorkan kalau Darsan dan Pavitra itu mereka memiliki hubungan yang cukup dekat itulah, walaupun mereka nggak pernah mengkonfirmasi kalau mereka itu dating atau gimana. Cuman mereka punya hubungan yang cukup dekat dan sudah lama gitu. Nah, for your information ya guys, si Darsan Togudepa ini merupakan seorang aktor yang cukup terkenal di daerah India Selatan. Dan dia itu sudah berkarir lebih dari 20 tahun. Dan menjadi salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di industri film sandalwood. Jadi ini pertama kali aku baca tuh yang kayak sandalwood itu tempat sandal gitu. Bukan guys. Jadi kalau misalnya Bollywood itu untuk film-film Hindi, kalau sandalwood itu untuk film-film Kanada gitu. Jadi bukan Kanada yang Eropa, tapi Kanada India gitu. Jadi ada juga namanya tempat namanya Kanada. Dan kenapa disebut sandalwood? Jadi nama sandalwood itu berasal dari kayu cendana gitu. Nah, karena tempat tersebut itu merupakan komoditas terkenal penghasil cendana. Oke, balik lagi ke kasusnya. Setelah mendapatkan aduan dari Pavitra, Darsan yang kesal menghubungi salah satu orang dari fans klubnya dan merencanakan penculikan dari Renukas. Dan pada tanggal 8 Juni tahun 2024, salah satu anggota fans klub dari Darsan bernama Raghavendra atau dikenal juga dengan Ragu dan beberapa anggota lainnya menculik Renukas dan membawanya dari tempat asalnya yaitu Citradurga ke sebuah gedung yang ada di Bengaluru. Dan di sini sih masih rumor, tapi dicurigai bahwa Darsan membayar sekitar 50 lak atau 5 juta rupiah atau sekitar 943 juta rupiah ke beberapa orang untuk melakukan eksekusi dan penculikan ini. Dan sebenarnya ini juga ada bukti transfernya dari kepolisian, dan ini menjadikan salah satu bukti yang kuat kalau misalnya Darsan itu merupakan dalang dari penculikan dan juga pembunuhan Renukas. Berdasarkan kepolisian ya guys, di dalam tersebut itu terjadi hal-hal yang sangat mengerikan gitu. Renukas di dalam gedung tersebut itu disiksa oleh beberapa orang atau sekitar 15 orangan dengan cara dipukuli dengan tongkat pada bagian kaki dan tangannya, dilempar ke dinding hingga menyebabkan patah tulang dan juga pendarahan, disetrum. Dan juga di sini ada saksi yang mengungkapkan kalau Darsan itu juga ikut memukuli korban dengan sabuk dan memberikan komando penuh untuk penyiksaan Renukas. Dan kejihnya, bahkan ketika Renukas itu pun sudah pingsan, tubuhnya itu terus dipukuli oleh orang-orang tersebut, hingga akhirnya tubuh Renukas tidak kuat dan Renukas meninggal dunia.
Dan dalam hasil otopsinya ditemukan bahwa Renukas meninggal diakibatkan syok dan juga pendarahan yang ada dalam tubuh. Ini videonya aku tag lagi karena ternyata kemarin noise-nya agak berisik banget, jadi sampai nggak kedengeran. Jadi, dari laporan otopsi menurut kepolisian, itu terdapat 39 luka total di seluruh tubuh Renukas. Nah, luka yang paling parah itu ada di kepala, dada, dan dadanya itu juga banyak tulang rusuk yang patah gitu. Karena diyakini bagian dada itu banyak ditendang dan dipukuli. Dan juga hasil otopsi mencatat kalau semisalnya telinga dari Renukas itu hilang gitu, atau terpotong atau tercabut. Nah, polisi itu menduga hilangnya telinga dari Renukas itu dikarenakan pukulan berulang kali atau adanya robek keras ketika korban sedang diseret. Nah, dari hasil otopsi juga mencatat kalau alat kelamin atau testis dari Renukas itu rupture atau hancur gitu, atau pecah. Diyakini dari kepolisian itu metode penyiksaannya adalah ditendang menggunakan sepatu dan juga disetrum di bagian testis Renukas. Nah, alat setrum yang digunakan itu diperkirakan menggunakan Megger device dan itu biasanya digunakan untuk mengetes kabel gitu. Nah, biasanya kekuatannya itu sekitar 500 sampai 1000 volt gitu itu. Jadi otomatis itu bukan untuk manusia gitu. Jadi bayangin di setrum di bagian situ. Nah, diyakini juga Renukas diseret dan juga dirantai atau dipegangi oleh beberapa orang sekaligus gitu. Nah, dari kepolisian itu juga menyatakan kalau misalnya bentuk penyiksaan ini itu termasuk bentuk penyiksaan yang terorganisir dan juga menyatakan bahwa bentuk penyiksaan ini menyebabkan kegagalan organ. Dari kepolisian itu juga menganggap bahwa ini merupakan kasus pembunuhan paling brutal di industri sandalwood. Dan yang telah tadi aku sebutkan, pada tanggal 8 Juni 2024, tubuh Renukas dibuang di dekat saluran pembuangan di Sumanahali, Pengaluru. Dan pada tanggal 9 Juni tahun 2024, seorang petugas keamanan itu melihat ada seekor anjing liar yang sedang mengorek-ngorek tempat pembuangan tersebut. Dan pada saat dilihat, ternyata ditemukan tubuh Renukas yang sudah tidak bernyawa dan penuh dengan bekas luka siksaan. Akhirnya petugas tersebut melaporkan ke polisi dan polisi melakukan investigasi selama 2 hari dengan cara menelusuri CCTV, melihat data telepon dan juga riwayat lokasi untuk melacak para pelaku. Dan akhirnya pada tanggal 11 Juni tahun 2024, polisi menangkap Darsan, Pavitra, dan lebih dari 15 orang dengan tuduhan penculikan, pembunuhan, dan konspirasi kriminal. Dan akhirnya hingga bulan Desember tahun 2024, Darsan ditahan oleh kepolisian. Tapi selama penahanan itu juga banyak orang-orang yang mengaku kalau misalnya ini loh salahku gitu. Jadi berusaha untuk mengambil alih kesalahan gitu. Nah, ini baru rumor yang beredar kalau misalnya Darsan itu meminjam uang sebanyak 40 lak atau sekitar 4 juta rupiah atau diindonesiakan itu 754 juta untuk membayar orang, jadi kayak take a blame gitu, membayar orang untuk bersalah dan juga untuk menghancurkan bukti-bukti yang ada gitu. Dan ini menurut media-media ya, selama penahanan Darsan itu diperlakukan lebih istimewa gitu daripada tahanan lainnya. Jadi diperlakukan lebih kayak VIP gitu. Dan juga selama penahanan Darsan itu beberapa kali mendapatkan kayak bail atau jaminan sementara gitu untuk keluar dari penjara. Pertama pada tanggal 30 Oktober tahun 2024, ini sih terinfo untuk jaminan sementaranya itu selama 6 minggu karena kesehatannya, dan juga pada tanggal 13 Desember tahun 2024. Nah, pada tanggal 22 Januari 2025, kepolisian itu juga sempat menangguhkan, jadi kayak mematikan lisensi kepemilikan senjata milik Darsan. Nah, jadi keputusannya itu diambil karena ditakutkan Darsan itu malah mengintimidasi saksi gitu, jadi malah mempersulit investigasi dari kepolisian. Tapi maksudnya bukannya mikirin gimana caranya bebas atau gimana, si Darsan ini malah mencoba untuk membatalkan penangguhan dari kepemilikan lisensi persenjatanya dia gitu. Jadi kayak dia membatalkan, udah janganlah, jangan diambil lah lisensi senjata gue gitu. Harusnya dia mikirin gak sih itu? Aduh, gak tahu deh. Dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus tahun 2025, jujur lama banget, 14 Agustus tahun 2025, akhirnya Mahkamah Agung itu mencabut jaminan sementara atau bail milik si Darsan. Jadi kayak Mahkamah Agung itu ngeliat kayak, ini tuh kenapa dikasih jaminan sementara gitu loh. Ini jelas-jelas udah ada buktinya, dan ini tuh bener-bener potensi kalau dia itu tersangkanya gitu, kenapa malah dibebasin. Dan itu lama banget loh, berarti dari 13 Desember tahun 2024 sampai 14 Agustus 2025 itu Darsan masih berkeliaran gitu ya, walaupun sebenarnya kalau
bail atau jaminan sementara itu kan nggak bisa keluar sembarangan, maksudnya tetap diawasi gitu. Jadi pergerakannya juga nggak seleluasa itu, cuman kan tetap dia bebas gitu loh. Nah, akhirnya pada tanggal 4 November tahun 2025 baru dijatuhkan dakwaan pembunuhan, penculikan, konspirasi kriminal, dan pertemuan ilegal pada Darsan dan 16 orang lainnya. Sidang utamanya itu sebenarnya ditetapkan pada tanggal 10 November tahun 2025, namun katanya berkasnya itu sampai 5.000 lembar, jadi masih butuh waktu untuk dipelajari lebih dalam gitu. Dan katanya akan dijadwalkan lagi pada tanggal 19 November tahun 2025. Dan terakhir kemarin, sebelum aku bikin video ini, bener-bener sebelum bikin ini sekarang tanggal 20, kemarin itu aku baca lagi, ternyata sidangnya itu nanti diundur lagi, jadi tanggal 3 Desember tahun 2025. Dan juga selama proses penahanan, si Darsan ini mengeluh kalau misalnya tempat tahanannya itu nggak layak gitu. Si Darsan itu juga mengaku kesulitan tidur karena tempatnya itu sangat dingin dan menuntut untuk dibawakan selimut wol dari rumahnya gitu. Ini sebenarnya aku baca kasusnya itu bulan lalu, sempat gemes sama kasusnya. Kok bisa gitu. Tapi jadi inget sama Gayus Tambunan nggak sih yang ada lagunya itu loh, yang zaman-zaman tahun 2005-an kayaknya ya, yang sampai ada lagunya, andai ku Gayus Tambunan yang bisa pergi ke Bali. Oh, ini nih gemes gitu loh, kayak kok bisa masih dikasih jaminan sementara untuk keluar, padahal tuh bukti udah di mana-mana ya, cuman emang belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dinyatakan bersalah, emang belum. Jadi kita tunggu aja sebenarnya keputusan dari kepolisian, tapi ya semoga keputusannya cepat dikeluarkan. Sebenarnya kasihan juga kalau ternyata emang bukan Darsan pelakunya, walaupun sebenarnya bukti itu mengarah semua ke dia, cuman kan kita tetap harus berpikiran terbuka ya, siapa tahu bukan dia gitu. Cuman ya kita tunggu aja keputusannya nanti tanggal 3 Desember. Aku akan update lagi, mungkin nggak di video yang panjang, mungkin akan lebih ke short atau gimana. Kemungkinan gitu ya. Harusnya tanggal 3 Desember sudah terlihat siapa gitu loh pelakunya gitu. Kalau misalnya ternyata bukan Darsan, berarti mungkin akan ada video panjang lainnya. So, ditunggu aja keputusannya tanggal 3 Desember ya guys. Oke, terima kasih udah nonton video kali ini sampai akhir. Dari dulu tuh sebenarnya setiap baca case-case kayak gini, termasuk case-nya Yu Menglong, termasuk case-nya Xiao Renliang yang kemarin aku bahas, itu tuh selalu punya pattern yang sama gitu loh, punya pola yang sama. Jadi ketika orang sudah memiliki kekuasaan atau mungkin popularitas atau mungkin kekayaan atau mungkin ya dia ada di tempat yang tinggi gitu, mereka itu menganggap kalau mereka itu kayak untouchable gitu loh, tau gak sih, yang kayak tidak tersentuh oleh apapun. Sampai berada di titik di mana mereka itu merasa kalau nyawa seseorang itu kayak, oh ya udah nggak ada harganya gitu. Cuman ya tidak ada sesuatu yang abadi. Ya mungkin hukum di dunia atau hukum manusia tidak seadil itu, tapi ya kita tidak tahu hukum yang diberikan oleh Tuhan ya. Ya saya bukan religius, tapi aku percaya kalau misalnya kita akan memanen apa yang sudah kita tanam gitu. So, kalau misalnya kalian mau ngikutin perkembangan dari kasus ini, boleh banget kalian komen di bawah. Aku akan bikin video selanjutnya tentang kasus ini. Tapi kayaknya pasti akan bikin sih nanti. Tapi mungkin nggak sepanjang ini. Karena jujur gemes banget gitu loh. Kayak apaan itu, kok bisa dia keluar gitu. Rasa Gayus Tambunan. Tapi aku jadi keinget juga kata-kata Bang Napi yang ada di RCTI. Selalu waspadalah, waspadalah, waspadalah. Karena kadang manusia itu bisa lebih jahat daripada setan. Bahkan setan aja insecure. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye!